Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan identifikasi koperasi dan sistem ekonomi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Emery Baldugilang, NIM 1861133. Perkenalkan, nama saya Lilis Ida Suryani dengan nomor NIM 1861144. Perkenalkan, nama saya Nadia NIM 1861222. Perkenalkan, nama saya Vicky Nandarudi Pratama NIM 1861077. Pengertian koperasi. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangunan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerjasama, yaitu kerjasama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya, melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktivitas koperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu landasan Idil atau Pancasila. Yang kedua, landasan mental atau setia kawan dan kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, landasan struktural dan gerak, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bab 2, pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi koperasi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Pada hakikatnya, masalah ekonomi bersumber dari adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan alat pemuas kebutuhan dan pada akhirnya menyebabkan munculnya masalah ekonomi. Koperasi dalam ekonomi makro adalah konsep yang bertitik tolak dari prinsip-prinsip. Dengan pengembangan koperasi yang efisien, maka akan mempunyai akibat kepada perkembangan perekonomian nasional dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Koperasi memiliki nilai-nilai ideologi. Ideologi koperasi diartikan sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan oleh gerakan koperasi atau menunjukkan suatu pola pikir insan koperasi dalam mewujudkan masyarakat koperasi. Ideologi koperasi dapat pula dianggap sebagai kristalisasi pandangan hidup, pemandangan hidup atau suatu bangsa berada dengan pandangan hidup. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 UU 45 ini menempatkan kedudukan koperasi, satu sebagai soko guru perekonomian nasional dan dua sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Kemudian menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojo Waswito 82, arti dari soko guru adalah pilar atau tiang jadi. Makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu koperasi menjadi
Trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Contoh UMKM dari kelompok kami yaitu UD Buah Barokah, yang merupakan salah satu UMKM yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Usaha ini bergerak di bidang pertanian dengan buah mangga sebagai komoditi utama. UD Buah Barokah juga memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut sebagai sarana pemasaran bukan hanya di lingkungan nasional namun juga di lingkup global. Untuk saat ini mobilitas pemasaran yang telah dicapai telah sampai di lingkup pasar ASEAN dan negara lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Brunei, dan Amerika. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.